Di sesi berikutnya nanti akan ada pemaparan dari Bapak Castro Francisco. Eh, Bapak Castro ini merupakan lulusan proteksi tanaman dari Institut Pertanian Bogor. Di Edufarmer sendiri menjadi research officer di bidang crop protection yang saat ini fokus untuk mengembangkan berbagai macam metode diagnosis dan juga pengobatan penyakit tanaman untuk menghasilkan solusi pengendalian yang efektif di lapangan. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Castro, eh, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penelitian dengan judul uji efektivitas berbagai bahan aktif insektisida dalam mengendalikan ulat gerayak Sporoptera frugipeda pada komoditas jagung. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui, jagung atau nama latinnya jamais merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia selain dari gandum dan padi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, rata-rata luas pertanaman dari tanaman jagung itu pada tahun 2020 sampai 2023 mencapai 2,4 juta hektar dengan rata-rata produksi sebesar 14 juta ton, tapi untuk produktivitasnya sendiri, produksi jagung pada tahun 2023 mengalami penurunan signifikan sebanyak 1,75 juta ton. Nah, kalau sebelum-sebelumnya nih membahas produktivitas jagung dari sisi tanamannya, kali ini saya akan membahas terkait produktivitas jagung dari faktor biotik yaitu hama dan penyakit. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan hama yang umum ditemukan pada tanaman jagung. Dan yang saat ini sedang happening ialah Sporoptera frugiperda atau biasanya disebut sebagai ulat gerayat atau fall armyworm. Nah, mungkin saya akan menjelaskan lebih detail lagi kenapa sih saya memilih topik ini dan kenapa saya memilih hama Sporoptera frugiperda. Jadi Sporoptera frugiperda ini merupakan hama eksotis ceritanya seperti itu dan hama invasif ya karena memang hama yang baru-baru ini masuk ke Indonesia tepatnya pada tahun 2019 di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Nah, untuk si tanaman ini saat ditemukan di lahan itu memang menyebabkan kerusakan sekitar 10-20% pada tanaman. Namun selain itu ada beberapa ada beberapa karakteristik daripada Sporoptera frugiperda yang menyebabkan kenapa hama ini bisa survive, bisa bertahan di Indonesia. Yang pertama adalah hama ini atau Sporoptera frugiperda ulat gerayak memiliki tingkat kemampuan makannya yang cukup tinggi. Dan selain itu dia juga memiliki siklus hidup yang lebih cepat, apalagi kita di negara tropis yang memang suhunya cukup mendukung untuk pertumbuhan atau perkembangan daripada hama ini. Sehingga mengapa hama ini bisa berkembang dengan lebih cepat. Selain itu, untuk fase larva dari Spodoptera frugiperda, biasanya dia akan berada di dalam bagian pucuk tanaman atau di titik tumbuh daripada tanaman tersebut. Nah, posisi ini atau letak ini merupakan bagian yang memang tersembunyi dan terkadang memang sulit untuk diakses oleh beberapa insektisida tertentu begitu. Sehingga itu mengapa ketika dilakukan aplikasi insektisida tetap masih ada keberadaan daripada hama ini. Dan selain itu pentingnya kita mengetahui apa sih dampak daripada hama ini adalah karena berada di dalam titik tumbuh daripada si tanaman jagung menyebabkan uh, tanaman jagung akan mengalami penghambatan pertumbuhan karena titik tumbuhnya dimakan dan kalau misalnya nih tanaman jagungnya bisa bertahan dari serangan dari Sporoptera frugiperda, dia akan menyebabkan daun berlubang pada bagian tersebut. Untuk di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang saya dapatkan, serangan tulat gerak ini bisa menurunkan produksi jagung bisa sampai 50%, dengan intensitas serangan di suatu area mencapai 90%. Dan biasanya untuk Spodoptera frugiperda ini akan lebih tinggi serangannya pada fase vegetatif, yaitu pada fase-fase awal pertumbuhan tanaman, karena memang untuk ulat geraya Spodoptera frugiperda ini dia menyukai kondisi daun yang lebih muda, yang lebih lunak begitu. Dan menurut saya ini merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam mengendalikan hama ini karena selain daripada fase larvanya yang memberikan efek pada tanaman jagung, juga pada fase imago. Nah, untuk imago daripada Spodoptera frugiperda bisa terbang sampai ratusan kilometer. Ini menyebabkan juga kenapa untuk Spodoptera frugiperda persebarannya cukup cepat gitu di Indonesia. Oleh karena itu beberapa petani sudah melakukan
pengendalian secara komprehensif, mulai dari biologi, terus dari kultur teknis, dan ada pengendalian secara kimia. Kali ini saya fokus kepada bagaimana pengendalian pengendalian Spodoptera frugiperda menggunakan kimia, tepatnya menggunakan insektisida. Kita tahu bahwa semakin hari, semakin ke sini itu produk-produk insektisida semakin banyak bertebaran di mana-mana dengan berbagai macam bahan aktif dan bahan aktif yang terbaru. Nah, oleh karena itu saya melakukan pengujian efektivitas terkait dengan beberapa macam bahan aktif yang sekiranya bisa untuk mengendalikan Spodoptera frugiperda. Jadi ini tujuan utama saya untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sih apa bagaimana efektivitas insektisida berdasarkan bahan aktif yang sudah ada. Nah, nanti bahan aktifnya akan saya jelaskan apa saja. Kemudian dari tujuan utama ini saya melihat bahwa bahan aktif untuk emamectin mampu mengendalikan hama ulat gerayak berdasarkan beberapa literatur yang telah dibaca. Kemudian ini timbul pertanyaan, apakah bahan aktif tunggal mampu memberikan efek kematian yang sama dengan insektisida berbahan aktif macam, karena nanti ini akan kaitannya dengan bagaimana biaya pengendalian daripada hal tersebut. Dan sehingga dari pertanyaan ini timbul tujuan baru yang mungkin nanti akan dilaksanakan di penelitian berikutnya yang lain atau penelitian-penelitian lainnya, bahwa bagaimana pengaruh bahan aktif tunggal maupun macam terhadap mortalitas daripada ulat gerayak. Ya, kali ini metodologinya dilaksanakan di kantor Yayasan Edu Farmers International Klaten Jawa Tengah, karena memang ini dilaksanakan eh, secara tertutup ya, bukan langsung di lapangan, karena kita memang harus melihat dulu bagaimana efikasi dalam skala laboratorium dulu. Dan dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan Desember, dan sampai bulan ini pun masih tetap berjalan. Oleh karena itu saya menyampaikan report penelitian ini sampai progresnya di mana saja. Dan untuk alat bahan yang saya gunakan yang pasti ialah ulat gerayak. Ulat gerayak yang digunakan adalah ulat gerayak dari fase instar 3. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeliharaan dulu terhadap ulat gerayaknya. Selanjutnya daun jagung. Daun jagung yang digunakan adalah daun jagung yang muda. Memang adalah daun yang disukai oleh ulat tersebut. Dan yang pasti ialah insektisida ujinya. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tahapan bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Jadi memang tahapan pertama yang pasti ialah pemeliharaan serangga atau rearing serangga. Jadi si ulat yang berada dari lahan itu kita harus mengambil dulu, kemudian kita pelihara sampai dia menjadi dewasa. Namun ulat yang kita ambil itu tidak langsung kita uji, kita pelihara dulu sampai dewasa, kita lakukan perkawinan dulu tiap imagonya, dan ketika menghasilkan telur, telur tersebut dirawat hingga nanti akan menghasilkan fase yang baru. Nah, kita melakukan pengamatan tiap hari untuk ulat-ulat yang sudah menetas dari telur, dan kita pisahkan berdasarkan daripada instarnya tersebut. Karena memang untuk hama ini, dia memiliki sifat kanibalisme, yaitu dia bisa memakan sesamanya. Apalagi kalau misalnya kondisi makanan di sekitarnya terbatas. Oleh karena itu kita harus tetap melakukan pengamatan tiap hari untuk memisahkan nih ulat-ulat yang sudah tumbuh besar. Karena semakin besar fasenya, dia akan semakin besar kemungkinan untuk melakukan kanibalisme. Setelah dilakukan pemeliharaan dan sudah diperoleh fase instar yang dibutuhkan, maka kita melakukan pengujian. Nah, pengujiannya menggunakan bahan aktif yang ada di slide tersebut. Ada perlakuan kontrol, kemudian emamectin benzoat, chlorfenapir, indosakap. Kemudian ada kombinasi dari ketiga bahan aktif tunggal tersebut, ialah emamectin benzoat plus chlorfenapir, kemudian emamectin plus indosakap, dan yang terakhir adalah indosakap dan chlorfenapir. Masing-masing dari tiap insektisida tersebut menggunakan dosis 1 ml per liter air. Gitu. Selanjutnya ketika sudah diracik, insektisida tersebut, perlakuan-perlakuan tersebut disemprotkan ke daun jagung. Kenapa saya melakukan penyemprotan ke daun jagung? Untuk melihat apakah ada kemungkinan si insektisida ini menimbulkan sifat untuk tidak mau makan gitu, atau menurunkan nafsu makan daripada si ulat Spodoptera. Oleh karena itu juga nanti mau diketahui juga bagaimana tingkat kerusakan daun ketika diaplikasikan oleh insektisida ini. Gitu. Kemudian setelah itu dilakukan pengamatan selama interval per 2 jam. Jadi nanti akan ada pengamatan 2 jam, 4 jam, kemudian 8 jam, 12, 24, 36, dan terakhir adalah 48 jam untuk melihat hama-hama atau ulat yang sudah mati. Begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengetahui ulat yang mati. Gitu.
Nah, untuk yang ulat mati biasanya kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kuas. Jadi kuas, ujung kuas tersebut nanti akan digosokkan atau diberus ke kepalanya ulat. Jadi ulat tersebut akan merasakan geli dan nanti dia akan melakukan pergerakan kalau memang misalnya ulat tersebut masih hidup. Tapi kalau ulat tersebut sudah mati, maka kita sudah bisa mengkategorikan insektisida ini menyebabkan kematian. Dan itu nanti akan diinput datanya kepada masing-masing tiap jam perlakuan. Selanjutnya dari data-data tersebut dilakukan dokumentasi terkait dengan bagaimana gejala yang disebabkan oleh tiap insektisida atau tiap perlakuan. Selanjutnya ketika data sudah dikolek akan dilakukan analisis dengan uji seperti yang ada pada layar. Ya, berdasarkan hasil yang sudah saya lakukan, pada saat ini sudah ada dua perlakuan ya, dua ulangan diketahui bahwa memang untuk puncak kematian daripada emamectin benzoat itu lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Seperti kita lihat di layar, bahwa emamectin benzoat menyebabkan kematian tertinggi pada 12 jam setelah pengamatan, setelah aplikasi. Berbeda dengan perlakuan lainnya, yang mana dia puncak kematiannya, artian puncak kematiannya adalah banyaknya ulat yang mati. Nah, untuk insektisida yang lainnya atau perlakuan lainnya, banyak mati pada 24 jam setelah aplikasi. Nah, itu bisa kita lihat pada grafik. Kemudian untuk insektisida bahan aktif majemuk, dia akan efektif membunuh hama dalam waktu 24 jam setelah aplikasi. Dan seperti yang dilihat juga pada grafiknya, diketahui bahwa insektisida mulai menyebabkan kematian atau mulai bekerja kepada hama uji di atas 2 jam setelah aplikasi. Ini memang dalam skala lab. Mungkin akan ketika kita aplikasikan di lapangan, hal ini bisa lebih cepat lagi atau bisa lebih lama, tergantung bagaimana kondisi saat kita melakukan aplikasinya. Itu kan nanti akan ada faktor cuaca, terus faktor-faktor lainnya yang akan mempengaruhi efektivitas daripada si insektisida tersebut. Selanjutnya dari hasil kemudian saya melakukan kolek terhadap jumlah data, jumlah hama yang mati. Pada perlakuan klorfenapir dan indosakap memang memberikan tingkat kematian yang paling tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Mungkin secara deskriptif kita bisa melihat bahwa memang ada terdapat perbedaan antara klorfenapir indosakap dengan klorfenapir yang tunggal saja. Walaupun memang kematiannya tidak begitu jauh ya dibandingkan dengan yang majemuk. Kemudian untuk insektisida bahan aktif indosakap, seperti kita lihat pada layar, hanya menyebabkan kematian sebanyak 10 ekor, lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan insektisida aktif yang tunggal lainnya gitu. Kemudian untuk insektisida bahan aktif emamectin yang tunggal, seperti yang kita lihat ada sebanyak 19 ekor, yang mana dia mampu menyaingi atau memberikan efek yang sama dengan insektisida bahan aktif majemuk lainnya, seperti emamectin plus klorfenapir dengan emamectin plus indosakap begitu. Dan untuk insektisida bahan aktif klorfenapir ini sepertinya kita harus memang melakukan ya, kombinasi juga dengan bahan aktif yang lain untuk memberikan hasil yang lebih maksimal gitu. Berikut beberapa dokumentasi yang bisa saya tampilkan terkait dengan bagaimana gejala daripada ulat gerayak ketika diaplikasikan insektisida. Dan ini pengambilan dokumentasi dilakukan 24 jam setelah aplikasi. Seperti yang kita lihat pada gambar A, merupakan perlakuan kontrol, yang mana perlakuan kontrol ini menggunakan air saja yang disemprotkan ke daun jagung. Dan untuk perlakuan yang lainnya, pada B, C, D, E, F, G, ini merupakan perlakuan yang ditambahkan insektisida, memang menunjukkan beberapa gejala seperti tubuh ulat yang berwarna hitam, kemudian adanya cairan tubuh dari ulat yang keluar, dan itu ditandai dengan adanya cairan berwarna hijau. Kemudian ketika di bagian tubuh tersebut disentuh atau ditekan, itu tidak memberikan perlawanan. Jadi tubuhnya itu lunak begitu. Nah, itu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ulat tersebut telah mati karena adanya insektisida, karena adanya pengaruh insektisida begitu. Baik, jadi dari pengujian yang telah saya lakukan, dari yang sudah saya lakukan sejauh ini, bahwa memang emamectin benzoat dan klorfenapir sebagai insektisida berbahan aktif tunggal, masing-masing memang menunjukkan efektivitas yang setara gitu ya, mampu menyaingi dengan insektisida yang berbahan aktif majemuk tadi. Dan perlu dilakukan penambahan bahan aktif
insektisida lainnya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian hama ketika kita melakukan pengendalian menggunakan insektisida berbahan aktif indosakap tadi. Karena seperti yang kita lihat tadi bahwa indosakap memberikan tingkat kematian lebih terendah gitu ya. Tapi ketika indosakap dikombinasikan dengan bahan aktif tunggal lainnya memberikan kematian yang tertinggi. Dan efek signifikan daripada insektisida terhadap hama akan terlihat dalam waktu 24 jam setelah aplikasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengujian efektivitas berbagai bahan aktif. Saya kembalikan kepada Pak Bas.